Ridwan Kamil sebut ada indikasi keterkaitan pesantren Al Zaitun dengan NII. Masyarakat satu dimohon tenang, semua proses penyelesaian masalah Al Zaitun sedang berproses. Satu, saya dengan tegas meminta semua laporan-laporan masyarakat terkait pidana itu untuk segera diselesaikan karena laporan pidananya banyak. Kedua, kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan sehingga menghindari perputaran perputaran ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara, kira-kira begitu. Ketiga, si pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Jadi penyelesaian Al Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak. Sebetulnya respon dari masyarakat sudah cukup banyak ya. Banyak kontroversi yang disampaikan oleh masyarakat, cuma tidak semua orang datang ke Mabes Polri melaporkan. Jadi kalau respon melalui media, melalui aksi massa datang ke Al Zaitun, itu sudah sangat cukup membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Panji Gumilang itu menuai kontroversi di masyarakat. Cuma untuk menurunkan eskalasi, untuk menghindari bentrok fisik di lapangan, kita harus bawa ke ranah hukum. Nanti biarlah hukum yang akan bicara apakah kontroversi ini merupakan perbuatan pidana atau bukan. Kalau kemudian kita biarkan masyarakat mengambil hakim sendiri, maka kemudian nanti kita akan jadi masalah buat akan memicu terjadinya stabilitas nasional akan terganggu. Dia terindikasi paham yang menyimpang. Dari mana dibuktikan? Pernyataannya dia yang menyatakan bahwa salah satunya kitab Quran itu bukan kalam Allah, tetapi dawuhnya Rasulullah. Lalu ada lagi yang lebih mengkhawatirkan dan meresahkan. Loh, sholatnya kok bercampur? Setelah direbut oleh Abu Toto, oleh Panji Gumilang ini sejak tahun 91, itu dia mengubah kebijakan pengumpulan dananya secara sangat brutal ya, secara sangat progresif. Dan jumlah yang terkumpul pada waktu itu dari 2 juta orang itu bisa mencapai jumlah yang miliaran rupiah. Dan dari dana itulah yang kemudian dibuat program untuk mendirikan pesantren Al Zaitun. Lembaga yang saudara sebut itu dari tahun 62 sudah tidak ada, pimpinannya sudah mempertanggungjawabkan, kemudian sudah memerintahkan kepada anak buahnya yang di masyarakat agar kembali ke Ibu Pertiwi. Al Zaitun, Panji Gumilang itu diduga kuat tidak berdiri sendiri. Dia ada kaitan dengan gerakan. Terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu. NII. Kalau bicara gerakan kan nanti implikasinya banyak. Bukannya persoalan pemahaman keagamaan. Wilayah MUI memang meneliti itu pemahaman keagamaan. Apakah nanti masuk dalam koridor penistaan, penodaan, atau juga penghinaan ya, dan ternyata ada hal yang di luar konteks pemahaman keagamaan. Penelitian yang kita lakukan juga ada data baru gitu ya, yang ternyata ini masih benang merahnya kuat gitu ya. Nah, kalau Mbak bertanya dengan Mas tadi, gimana ini? Saya yakin Barreskrim sudah punya bahan cukup banyak lah ini ya, karena kita juga supporting. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan ada indikasi keterkaitan Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) dengan aktivitas Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang.
Ada, kata dia, di Bandung Senin 3 Juli 2023. Namun Ridwan Kamil enggan memerincinya, arahnya penggalangan dana ke arah sana gitu aja, kata dia. Ridwan Kamil mengatakan dengan indikasi tersebut terbit rekomendasi untuk membekukan aliran dana yang mencurigakan perihal aktivitas tersebut. Kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan sehingga menghindari perputaran uang-uang ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara, kata dia. Ex-Wali Kota Bandung ini mengatakan aparat juga diminta untuk secepat memproses semua laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pidana. Semua laporan-laporan masyarakat terkait pidana itu segera diselesaikan karena laporan pidananya banyak, kata dia. Politikus Golkar itu mengatakan pembahasan mengenai Al Zaitun mengerucut pada rekomendasi pembekuan hingga pembubaran pondok pesantren tersebut. Si pesantrennya direkomendasikan memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan murid atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Jadi penyelesaian Al Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana, kata dia. Ridwan Kamil mengatakan langkah pembekuan pondok pesantren tersebut masih menunggu kepastian pengelolaan ponpes tersebut. Jadi aspek pidananya akan segera kita percepat. Kemudian juga pergerakan aset-aset yang diduga ilegalnya segera kita usulkan untuk dibekukan. Tapi menunggu kajian dialihkan ke siapa aset yang 1.200 hektarnya juga seperti apa juga tentu harus dipikirkan. Tapi semua akan dilakukan dalam konteks secepat-cepatnya, kata dia. Ia mengatakan pemerintah Jawa Barat mendapat tugas untuk menjaga situasi tetap kondusif. Langkahnya seusai dengan tupoksi, kita harus fokus di kondusivitas sosial masyarakat, termasuk menyampaikan yang disampaikan supaya masyarakat tenang. Forum ulama juga tenang bahwa tindakan tegas sedang berlangsung, kata dia. Kang Emil mengatakan seluruh tindak lanjut penanganan masalah terkait Al Zaitun sedang berproses. Kepada masyarakat dimohon tenang, semua proses penyelesaian masalah Al Zaitun sedang diproses, kata dia.